Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 4 Agustus 2022. Hari ini pastor kita Bapak Gereja berulang tahun, Romo Sylvester Nong yang ke-74. Kita doakan semoga Romo Nong selalu sehat, bahagia, penuh dengan sukacita. Hari ini kita juga memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney Imam. Yohanes Maria Vianney lahir di desa Dardilly dekat kota Lyon, Prancis pada 8 Mei tahun 1786. Ia lahir dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai seorang petani. Pada usia 20 tahun, Vianney masuk seminari di Écully. Namun ia dipandang remeh karena kelambatan dan kebodohannya. Karena dari semua ujian kuliah yang ia geluti, ia selalu mengalami kesulitan dan tidak lulus. Yang menjadikan sulit sebenarnya bukan karena Vianney itu bodoh dan tidak mampu, namun karena ia tidak tahu bahasa Latin. Ia tidak piawai menggunakan bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa ibunya, yakni bahasa Prancis. Berkat kesucian dan kesalehan hidupnya, pada usia 29 tahun, Yohanes Maria Vianney ditabiskan menjadi imam. Ia ditempatkan di desa terpencil yakni paroki Ars. Umat saat itu hidupnya tidak karu-karuan, tidak pernah datang ke gereja. Yohanes Maria Vianney dengan tekun dan penuh cinta mengembalikan situasi umat menuju pada pertobatan. Ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang ulung dan bapa pengakuan yang suci. Banyak orang dari Prancis bahkan dari luar Prancis datang untuk memohon bimbingannya. Ia berkarya selama 40 tahun di desa Ars dan menutup usia pada 4 Agustus tahun 1859 di usia 73 tahun. Karena kesucian dan kesetiaannya, Santo Yohanes Maria Vianney diangkat menjadi pelindung para imam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya pergi berziarah ke Ruteng. Dalam perjalanan menggunakan bis yang memakan waktu lebih kurang 6 jam. Kami isi peziarahan kami dengan praise and worship, bernyanyi bersama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Salah satu nyanyian yang kami nyanyikan adalah "Ada Satu Sobatku". Lagunya begini: "Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku." Kita tahu namanya dan menyebut dia sebagai sahabat yang setia. Namun, apakah kita sungguh mengimani yang kita tahu itu? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini ada 2 kontras kisah. Kisah pertama adalah Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya perihal identitas dirinya. Para murid menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan engkau adalah Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari antara para nabi. Namun pengalaman beriman bukanlah kata orang. Beriman adalah relasi, pengalaman pribadi kita dengan Allah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Maka Yesus memuji Simon Petrus dan berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Namun kisah kedua sangat kontras. Yesus menghardik Petrus dengan keras dan berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mengapa bisa begitu? Karena bagi Petrus Mesias adalah manusia superhero yang mengembalikan kejayaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Bagi Petrus, Mesias bernuansa politis, sementara Mesias yang Yesus maksudkan adalah Allah yang solider, Allah yang rela menjadi manusia dan memberikan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kontras kisah dalam firman Tuhan hari ini antara pengakuan iman Petrus dan pengingkaran kerap juga terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita tahu siapa Yesus itu, namun kita tidak sungguh beriman padanya. Tak jarang kita goyah dan mengingkari Tuhan. Maka marilah kita mohon rahmat kesetiaan, supaya dalam hidup ini kita senantiasa semakin beriman dan mengandalkan Dia dalam hidup. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.